Bab 1041, Pengadilan. Gulungan ruang angkasa. Aldo dan yang lainnya melihat harapan. Mata mereka berbinar. Mereka segera bergegas. Renanda dan yang lainnya juga segera bergegas. Gulungan ruang angkasa jauh lebih tinggi daripada giok luar angkasa. Tidak peduli jenis penghalang apa yang ditempatkan pada lapisan luar, kecuali formasi kuno, pada dasarnya dapat berteleportasi. Namun, gulungan ruang angkasa terlalu langka dan kondisi pembuatannya sangat keras. Bahkan klan Restan Surgawi dan klan Corbin, hanya ada satu gulungan yang ditempatkan di posisi paling rahasia untuk koleksi. Sebagai klan super tersembunyi, Hilman memiliki kantong yang dalam. Sebagai putra kepala keluarga Haryanti, Hilman tentu membawanya dan bisa menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Kamu tidak bisa lari. Agam menyapu pandang. Dalam sekejap, mata penguasa neraka di kursi tinggi perunggu berkedip dengan cahaya hitam. Aldo, Justin, Renanda, dan lainnya yang baru saja memasuki terowongan spasial segera memiliki lapisan cahaya gelap yang melekat pada tubuh mereka. Dunia ini berada dalam kendali Agam dan tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Dalam sekejap, jiwa Aldo dan yang lainnya bergerak seolah-olah mereka terpisah dari dunia. Telinga mereka tertutup dan mereka bahkan bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang keras. Kejadian melintas di depan mereka yang semuanya adalah dosa yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka. Saat ini, mereka merasakan ketakutan dan penyesalan yang hebat di hati mereka. Mereka tidak menyesali apa yang telah mereka lakukan dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi beberapa orang, tetapi menyesali dosa-dosa yang telah mereka lakukan yang membuat mereka menghadapi situasi yang begitu putus asa hari ini. Tuan Muda Hilman, cepat bawa kami pergi. Gunung Rajawi bersedia memberikan ucapan terima kasih. Aldo berteriak ngeri. Melihat dirinya baik-baik saja, Hilman sedikit lega. Dia melirik beberapa orang yang ketakutan dan mengungkapkan senyum sadis. Oh, terima kasih banyak, seperti yang kalian semua tahu. Keluarga Haryanti tidak bisa menerima hadiah biasa. Aku akan memberimu pecahan jejak Patuna. Pikiran Aldo hampir runtuh. Walaupun pecahan jejak Patuna sangat penting bagi klan Restan Surgawi, dia tidak mau dikirim ke dunia bawah. Aku juga. Justin juga menyerahkan pecahan jejak Patuna. Hilman sangat gembira. Meskipun keluarga Haryanti termasuk dalam klan super tersembunyi, stok pecahan jejak Patuna tidak banyak. Jika dia bisa mendapatkan dua, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kredit yang besar. Saat Hilman hendak mengambilnya, dua pecahan jejak Patuna melintas dan terbang menjauh dari jari-jarinya. Mereka mendarat di depan Agam. Agam! Hilman menggertakkan giginya. Dia datang dengan sebuah misi. Dia tidak hanya gagal membunuh Agam, tetapi dia juga kehilangan pedang pembunuh tertinggi dan gulungan ruang angkasa. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan dua pecahan jejak Patuna kembali. Saat dia akan mendapatkannya, mereka malah diambil oleh Agam lagi. Dia benar-benar rugi. Meskipun dia sangat marah, dia juga tahu bahwa jika dia bergegas untuk meraihnya, pasti tidak akan ada jalan kembali. Begitu dia menggertakkan gigi, Hilman segera mulai teleportasi dan arus ruang mengepul langsung menelan dia serta Aldo dan lain-lain. Agam, dengarkan baik-baik. Saat sebelum Hilman menghilang, dia menunjukkan senyum menyeramkan seperti sedang berkata kondisi kakakmu tidak baik sekarang. Diperkirakan hanya dalam semalam. Kalau kamu ingin menyelamatkan kakakmu, kamu hanya dapat secara pribadi datang ke keluarga Haryanti. Aku akan menunggumu di ibu kota kekaisaran. Hahaha. Ditemani tawa Hilman yang merajalela, terowongan spasial menyatu, dan Hilman menghilang bersama dengan Aldo, Justin, dan Lembah Meru. Ketika orang-orang itu melarikan diri, klan Wanara menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Haryanti, aku akan pergi. Sudut mulut Agam sedikit terangkat yang membuat semua orang merasa ngeri. Jelas, Hilman sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia masih bisa tertawa. Itu yang paling menakutkan. Meskipun Agam gagal menghentikan Hilman, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Haryanti dan identitasnya ada di sini. Jika Hilman tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya, itu akan terlalu tidak masuk akal. Tentu saja, jika Agam menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin bisa menghentikan Hilman. Akan tetapi, dia telah memasuki alam kemuliaan dan fondasinya tidak stabil.
Melakukan hal itu jelas tidak sebanding dengan kerugiannya. Agam bukan lagi remaja yang melakukan sesuatu sendiri. Pengalaman duniawinya selama bertahun-tahun, serta kemunduran dan situasi putus asa yang dia temui setelah melangkah ke jalan ini, membuat mentahnya berubah secara drastis. Hilman sudah tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Jadi, membiarkan Hilman pergi juga tidak berbahaya. Selain itu, tubuh Hilman telah meresap kekuatan pahala. Jika terus-menerus begitu, energi spiritual akan habis dan daya hidupnya akan menurun. Makin banyak dosa yang dia lakukan selanjutnya, makin parah invasi kekuatan pahala. Pada akhirnya, nasib yang akan dia hadapi pasti akan menyedihkan. Adapun Aldo dan yang lainnya, Agam tidak khawatir. Ketika kekuatan penguasa neraka menyelimuti mereka, pengadilan sudah dimulai. Vonis dan pembalasan yang mereka derita akan segera berjalan. Tidak hanya mereka, tetapi juga denyut nadi mereka juga akan menderita. Yuga, Raffi, dan beberapa orang dari klan Keraton Estrel adalah yang pertama diadili oleh kekuatan penguasa neraka. Mereka tidak dapat memasuki jangkauan transmisi gulungan ruang angkasa seperti Aldo dan yang lainnya. Sekarang tubuh mereka melekat dengan cahaya hitam dan aura mereka sama sekali tidak ada. Ketakutan di hati mereka bahkan membuat mereka tidak bisa bersuara. Ketakutan terlihat di seluruh wajah mereka. Ketika tatapan Agam jatuh pada mereka, tubuh sejati penguasa neraka di belakangnya perlahan mengangkat tangannya. Dia melepaskan sikap mengesankan yang mengesampingkan dunia, lalu melampaui hidup dan mati. Dia mengeluarkan suara perubahan kehidupan yang berasal dari zaman kuno, dan meluncurkan pengadilan akhir pada 3 klan tersembunyi yaitu klan Wanara, klan Malam Guntur, dan klan Keraton Estrel. Pengadilan ini berbeda dari yang lain. Semua orang menahan napas, terutama Kaiso dan yang lainnya. Meskipun mereka sudah lama mendengar prestais penguasa neraka, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan penguasa neraka meluncurkan putusan pengadilan. Apa dia akan mengirim Yuga dan yang lainnya ke neraka satu persatu? Kaiso bergumam. Dia tidak bisa tidak melihat Hardian dan yang lainnya. Mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak asing dengan kemampuan Agam, tetapi kali ini tubuh asli penguasa neraka turun, situasinya pasti akan berubah. Terlalu berpikiran sempit. Pinto yang mengatakan hal tersebut. Dia masih tetap berlutut dan menatap Agam kagum seraya berbisik. Kekuatan Tuan penguasa neraka yang sebenarnya bukanlah untuk menentukan sebab akibat dan hidup dan mati seseorang, melainkan untuk menentukan sebab akibat dan nasib sebuah kekuatan, atau bahkan sebuah klan atau tempat. Menilai kekuatan? Hati Kaiso tiba-tiba menegang. Mungkinkah Agam saat ini bisa langsung melancarkan uji coba terhadap suatu kekuatan? Pinto tidak menjawab pertanyaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang teduh dan dia benar-benar setia pada penguasa neraka. Ada beberapa hal yang boleh dia katakan dan beberapa hal yang tidak boleh dia katakan. Dia sangat jelas akan hal itu. Namun, dalam situasi ini, tidak ada perbedaan antara mengatakannya atau tidak, karena pengadilan ketiga klan sudah dimulai. Bab 1042, menghancurkan 3 klan. Sesaat kemudian, sebuah suara berat perlahan mulai terdengar, membuat semua orang merasa tegang. Ganendra Wiryawan, pendiri klan Wanara, cabang dari Sekte Agung, adalah orang yang jahat dan tidak berperi kemanusiaan. Pada generasi ke-7, dia membuka hutan buah jua bayi. Seluruh klan telah melakukan dosa yang mengerikan. Dalam kurun waktu 6.381 tahun, dia secara brutal membunuh bayi yang tak terhitung jumlahnya. Dosa-dosanya sangat banyak. Seluruh anggota klan yang terdiri dari 3.217 orang akan masuk ke neraka Avicii. Mereka akan disiksa, bereinkarnasi di dunia binatang, kemudian bereinkarnasi kembali selama 1000 kehidupan. Setelah itu, mereka akan dilemparkan ke dalam api, ke dalam lautan es, dan ke tempat penyiksaan fisik yang mengerikan. Mereka mengalami hukuman yang tidak ada habisnya. Boom! Langit tampak terkoyak. Sesaat kemudian, segel puncak akhirat yang begitu besar perlahan turun ke dunia, memancarkan sinar berwarna hitam dan putih. Cahaya tersebut menyinari Yuga, Saldan, dan semua murid klan Wanara yang tersisa. Perlahan-lahan, sinar tersebut terbagi menjadi ratusan berkas cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Tidak ada seorang pun dari klan Wanara yang selamat. Sekalipun mereka tidak berada di tempat kejadian dan bersembunyi di ujung bumi, mereka tetap akan dihakimi dan mendapatkan hukuman. Jiwa beberapa tetua yang telah meninggal sebelumnya muncul satu demi satu, termasuk jiwa Ronan Subekti. Ekspresi mereka tampak menakutkan. Mereka sudah terjatuh ke alam kematian, di mana hanya ada keputusasaan dan kekacauan. Klan Keraton Estrel. Penguasa neraka melanjutkan ucapannya. Tatapannya tertuju pada Tito dan yang lainnya. Saat ini, Petapa Agung Yoam dan yang lainnya merasa ketakutan. Bahkan, Gani yang bersembunyi dalam kegelapan juga diliputi oleh rasa takut.
Pendiri klan Keraton Estral, Rangga Sudibyo telah membesarkan sejumlah besar orang dan memakan jiwa mereka. Kejahatan ini dia lakukan sejak awal mendirikan klan Keraton Estral. Pada tahun 7123, dia menghabisi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dia ditolak oleh langit dan para dewa. Seluruh klan yang terdiri dari 3.912 orang akan dijebloskan ke neraka Avici yang tak berujung selamanya. Mendengar hal ini, semua orang langsung tercengang. Kali ini, penghakiman tersebut bukan hanya ditujukan untuk Tito dan yang lainnya, tetapi untuk seluruh klan Keraton Estral. Dengan kata lain, sekalipun orang-orang itu tidak hadir atau bahkan tidak berpartisipasi dalam misi ini, mereka tetap akan diadili dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sungguh mengerikan. Penghakiman ini menyeluruh dan tidak pandang bulu. Tamat sudah riwayat mereka. Klan Malam Guntur. Penguasa neraka mengabaikan reaksi orang-orang itu. Agam menoleh dan matanya tertuju pada Raffi. Dia adalah satu-satunya anggota klan Malam Guntur yang hadir. Pendiri klan Malam Guntur hidup selama 6.121 tahun. Dalam 4.000 tahun pertama, dia tidak masuk ke dunia dan tidak merusak hubungan antara manusia, langit, dan bumi. Pada 2121 tahun berikutnya, dia menipu dan membunuh banyak orang. Karena masih ada beberapa orang di klan Malam Guntur yang tidak berdosa, orang-orang tersebut akan dibebaskan dari penghakiman ini. Total ada 391 orang. Sementara itu, 2.821 orang yang lain akan masuk neraka tingkatan paling bawah. Mereka akan menerima sambaran petir sebagai hukuman dan penyiksaan abadi. Penghakiman akhir tidak pernah pandang bulu, tidak memandang kelompok tertentu atau individu. Selama seseorang berdosa, dia akan mendapatkan hukuman. Segel puncak akhirat memancarkan cahaya yang begitu terang. Seberkas sinarnya menyelimuti Raffi dan ribuan berkas cahaya yang lain tampak berpencar. Sesaat kemudian, cahaya itu hilang dalam sekejap. Klan Keraton Estral dan klan Malam Guntur berada jauh di Alama. Namun, penghakiman tiba-tiba ini bukanlah sesuatu yang sulit dibayangkan. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka bersembunyi di kampung halaman mereka. Semua usaha mereka sia-sia. Mereka tidak dapat menghindari penghakiman yang akan menimpa mereka. Sret. Langit tampak terkoyak. Sebuah retakan yang mengerikan muncul di depan orang-orang yang tengah dihakimi itu. Melalui retakan tersebut, mereka bisa melihat siksa neraka yang akan mereka derita selanjutnya. Penguasa neraka! Yuga merasa sangat ketakutan. Dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tolong jangan hakimi klan Wanara. Aku mohon, tolong ampuni aku, orang rendahan ini. Penguasa neraka, kamu dan aku tidak punya dendam. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Biarkan aku pergi. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberimu apapun. Tito berteriak dengan suara gemetar. Sementara itu, Gani tampak seperti orang yang kesurupan. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kamu sudah menghabisi begitu banyak seniman bela diri dari klan Malam Guntur. Bukankah itu cukup? Mereka sudah mengorbankan nyawa mereka untukku dan membiarkanku hidup. Aku mohon. Aku akan bersujud padamu. Tolong berbelas kasihlah padaku. Raffi gemetar ketakutan. Saat ini, dia diadili dan akan dihukum oleh penguasa neraka. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh menyedihkan. Mereka tahu bahwa, begitu mereka dijebloskan ke neraka, mereka akan menjalani siksaan yang tak berujung. Selama mereka bisa hidup, mereka rela memberikan apapun. Entah itu kekayaan atau kekuasaan, mereka akan memberikannya dengan senang hati. Mereka bahkan rela mati. Selama mereka tidak akan dijebloskan ke neraka tingkatan paling bawah, dan tidak menanggung siksaan abadi, mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka. Sayangnya, bagi mereka saat ini, kematian yang tenang adalah sebuah kemewahan. Beberapa orang yang tersiksa menyaksikan situasi menyedihkan tersebut. Dulunya, para petapa agung itu berada di puncak kekuasaan dan tak terkalahkan. Mereka sangat berkuasa di klan tersembunyi, layaknya dewa langit. Namun, sekarang mereka memohon-mohon seperti seorang pengemis. Tiba-tiba mereka teringat akan kata-kata Agam. Selama ini, mereka disebut sebagai orang-orang kuat. Alasan kenapa mereka berani menghabisi nyawa orang biasa dengan seenak hati adalah karena mereka tahu bahwa orang-orang biasa berada di bawah mereka. Orang biasa sangat lemah dan tidak bisa melawan. Tapi, ketika mereka diperlakukan seperti orang-orang biasa itu, mereka merasa sangat ketakutan. Namun, semuanya sudah terlambat. Sosok Pinto ambruk dan berganti tubuh.
Sesaat kemudian, seseorang dengan tubuh jangkung menghampiri Agam sembari membawa payung kertas. Kemudian, dia berlutut lagi. Gani dan Petapa Agung Yuel menatap Fikri yang berada di samping mereka. Ternyata, orang itu adalah penjaga gerbang neraka yang diperintahkan oleh Agam. Saat ini, mata Gani dan Petapa Agung Yuel terlihat putus asa. Ternyata, mereka telah dipermainkan oleh penguasa neraka sejak awal. Ketika dosa yang mereka lakukan menarik perhatian penguasa neraka, mereka sudah berada dalam bayang-bayang maut. Agam menatap orang-orang itu dengan ekspresi dingin. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa langsung mengadakan penghakiman atas sekelompok kekuatan yang besar atau bahkan suatu wilayah. Namun, penghakimannya akan sangat kejam, mirip dengan kondisi penghakiman asli. Namun, individu terkuat tidak dapat melebihi 3 nilai yang diberikan Agam. Jika tidak, penghakiman tidak akan bisa dijalankan. Klan Keraton Esterel, klan Wanara, dan klan Malam Guntur sudah memenuhi persyaratan. Sementara itu, klan Coven dan klan Restan Surgawi tidak lagi berada dalam lingkup kekuasaan Agam. Jika tidak, kedua klan itu pasti tidak akan lepas dari penghakiman. Tubuh anak buah Yuga secara spontan terbakar tanpa api. Diiringi dengan jeritan mereka yang menyayat hati, tubuh mereka dibakar menjadi abu. Serpihan abu mereka terbawa angin dan memenuhi udara, hanya menyisakan jiwa mereka yang lemah. Mereka tersapu ke dalam celah-celah dan jatuh ke jurang neraka Avicii yang tak berujung. Mendekam di sana selamanya. Beberapa saat kemudian, 3 buah lampu perak tiba-tiba berkedip di kehampaan. 4 peta distribusi fragmen jejak Patuna melesat di udara dan melayang di depan Agam. Dahulu, klan Wanara pernah menduduki peringkat tinggi di dunia bela diri. Mereka menyimpan 2 peta distribusi fragmen jejak Patuna di antara koleksi barang berharga mereka. Klan Keraton Esterel juga memiliki 2. Sementara itu, klan Malam Guntur hanya memiliki 1 peta distribusi fragmen jejak Patuna, tetapi sudah diambil oleh Agam. Sebelumnya, Agam sudah memiliki 9 peta distribusi fragmen jejak Patuna. Dia mendapatkan 2 dari Aldo Jayadi, sementara sisanya dia dapatkan dari Justin Coven. Ditambah dengan 4 peta distribusi fragmen jejak Patuna yang baru saja dia dapatkan, Agam memiliki total 15 peta distribusi fragmen jejak Patuna. 15 fragmen. Peta distribusi Patuna dibagi menjadi 99 bagian. Dikhawatirkan tidak akan ada kelompok atau satu orang pun yang berhasil mengumpulkan begitu banyak fragmen peta distribusi. Namun, hal baik semacam ini tidak akan bisa disembunyikan. Dengan kekayaan Agam saat ini, dia pasti akan menarik perhatian klan super tersembunyi. Di masa depan, dia pasti akan dihadapkan pada pertempuran yang lebih sengit. Agam tidak peduli akan hal ini. Dia menyimpan 15 peta distribusi fragmen jejak Patuna itu dan perlahan-lahan menurunkan kekuatannya. Ketika langit dan bumi kembali terang seperti semula, sosok penguasa neraka dan segel puncak akhirat menghilang bersama angin. Debu berangsur-angsur bubar dan semuanya kembali tenang, hanya menyisakan kehancuran. Apa semua murid dalam dan tetua klan Wanara mati? Bukan hanya klan Wanara. Sepertinya, klan Keraton Esterel dan klan Malam Guntur juga bernasib sama. Mengerikan sekali. Inilah kehancuran yang sebenarnya. Siapa bilang klan tersembunyi tidak bisa dihancurkan? Penghakiman terakhir tidak pandang bulu. Tidak peduli apa latar belakang, usia, atau jabatan seseorang, mereka tetap akan mendapatkan hukuman yang setimpal setelah masuk neraka. Bab 1043, Tabu. Kamal menatap kosong ke arah klan Wanara yang sudah hancur dan tersenyum pahit. Ketika Agam mengatakan keinginannya untuk menghukum klan Wanara, Kamal merasa bahwa kata-kata Agam agak konyol. Klan tersembunyi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan warisan mereka sangat kuat. Ada saat-saat dalam sejarah ketika beberapa klan tersembunyi menghadapi kehancuran. Tetapi selalu ada orang-orang yang lolos dari jerat dan sisa-sisa kekuatan mereka bisa bertahan. Setelah mengembangkan kekuatan mereka dengan susah payah, mereka akan segera bangkit kembali. Seperti kelabang yang tidak pernah mati. Namun, bagaimana dengan sekarang? Penguasa neraka memberikan hukuman bukan hanya untuk menghukum satu individu saja, tetapi dia menghukum semua orang yang ada di klan tersebut. Orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaan klan tersebut akan mendapatkan hukumannya sendiri selama mereka melakukan kejahatan. Tidak peduli apakah mereka berada di tempat kejadian atau tidak, ataupun seberapa jauh mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari hukum karma ini. Tidak ada solusi atas masalah ini.
Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan tidak melakukannya. Selama mereka tidak melakukan kejahatan yang parah, penguasa neraka tidak akan menghukum mereka. Orang-orang yang masih bisa berdiri di sini, serta 300 hingga 400 orang yang terhindar dari hukuman di klan Malam Guntur adalah contoh nyatanya. Kembalilah dan tata ulang seluruh klan ini. Lepaskan semua orang yang sudah berbuat jahat dan keluarkan mereka semua dari sekte Batana. Kamal menoleh ke belakang dan berkata dengan tegas. Tetua Darmo menganggukkan kepalanya. Jika keluarga Budiono yang dihancurkan, orang-orang akan mengatakan bahwa keluarga itu sangat lemah. Namun, jika klan Keraton Esterel, klan Malam Guntur, dan klan Wanara yang dihancurkan, sudah pasti alasannya hanya ada satu. Penguasa neraka benar-benar muncul dan hampir tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jika dia sudah turun tangan, seluruh klan kemungkinan besar akan ikut terlibat. Semua klan itu akan dihancurkan dan konsekuensi dari hal ini sangat besar. Tidak ada yang bisa menanggung risiko sebesar ini. Yura meminta petapa Xavier untuk menyampaikan berita ini ke perkumpulan Hayantara secepat mungkin dan mengambil tindakan yang sesuai. Meskipun kondisi saat ini akan membawa pukulan besar bagi perkumpulan Hayantara, paling tidak mereka masih bisa selamat dan tidak dimusnahkan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di atas kediaman klan Wanara. Semua orang mengangkat kepala mereka dan terlihat sangat ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, mereka semua terlihat sangat panik. Mereka takut jika kejadian barusan akan menimpa mereka. Namun, kejadian saat ini berbeda. Orang-orang itu melihat sosok bayi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka semua adalah roh-roh bayi yang digunakan oleh klan Wanara untuk mengembangkan buah jiwa bayi. Saat ini, roh-roh bayi itu sudah melepaskan energi permusuhan mereka dan tubuh mereka memancarkan aura kedamaian. Kemudian, tawa polos seperti malaikat terdengar di tanah yang sunyi senyap ini. Sungguh sangat indah. Jika ada yang bertanya mengapa penguasa neraka ingin memulihkan 9 alam karma, mungkin inilah jawabannya. Anak-anak ini sudah terlalu banyak menderita. Semoga mereka punya waktu yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Agam berkata sambil menatap roh bayi-bayi yang berkeliaran di langit. Baik, Tuan. Pinto mengerti. Saya pastikan mereka akan hidup dengan baik. Pinto mengatupkan tangannya dengan hormat dan payung kertas di tangannya terbang ke atas. Kemudian, payung tersebut membuka celah besar di dalam kehampaan. Saat dia menariknya, roh bayi yang tak terhitung jumlahnya itu langsung masuk ke dunia bawah dan menetap di sana selama ribuan tahun. Kehidupan baru akan menanti mereka. Saat celah itu menyatu, langit dan bumi kembali menjadi damai. Namun, suasana yang damai itu tidak berlangsung lama. Kekuatan pahala yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Agam dari segala arah. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Tubuh Kamal dan yang lainnya langsung membungkuk. Mereka belum pernah mengalami tekanan menakutkan seperti ini, bahkan ketika mereka menghadapi beberapa tetua tertinggi di klan. Apa yang terjadi pada klan Wanara langsung menyebar dengan cepat ke seluruh 9 alam. Ketika para ahli bela diri di klan Keraton Esterel dan markas besar klan Malam Guntur yang ada di alam A mendengar hal ini, mereka langsung tersulut emosinya. Keributan besar pun terjadi. Pada awalnya, semua orang tidak tahu apa-apa. Namun, seseorang segera mengaitkan masalah ini dengan klan Wanara. Kekuatan hukum karma. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kekuatan hukuman ini. Kekuatan itu sangat mengerikan. Pertama, keluarga Budiono dihancurkan dan 3 petapa agung alam kemuliaan dimusnahkan. Sekarang giliran klan Wanara. Bahkan klan besar seperti klan Keraton Esterel dan klan Malam Guntur juga ikut dihukum dengan cara yang sama. Selain itu, petapa agung alam kemuliaan tingkat 4 dan petapa agung Yewam juga ikut dilenyapkan dan dijebloskan ke dunia bawah. Ilman dari keluarga Haryanti juga dikalahkan oleh penguasa neraka dan terpaksa melarikan diri menggunakan gulungan ruang angkasa. Setelah berita itu menyebar, suasana menjadi tenang kembali. Bukannya tidak ada yang membahas tentang masalah ini, tetapi mereka tidak berani membahasnya. Baik pihak Gunung Rajawi maupun Kekaisaran Takia tidak ada yang berani angkat bicara. Beberapa klan tersembunyi yang dekat dengan ketiga klan itu juga tetap diam. Kata-kata penguasa neraka adalah sesuatu yang tabu. Semua kekuatan sudah mundur. Mulai dari klan tersembunyi besar hingga klan tersembunyi kecil tidak ada yang berani bergerak. Mereka mencoba untuk tetap diam agar tidak menjadi seperti klan Wanara berikutnya. Di Alama,
ibu kota kekaisaran, 3 pria tua sedang memancing di tepi danau yang sepi. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Putranya Dinda sudah membuat perubahan. Salah satu pria tua dengan tanda pangkat 1 bintang di pundaknya perlahan berbicara sambil mengangkat joran pancingnya. Sayang sekali kailnya kosong. Umpannya dimakan, tetapi ikannya kabur begitu saja. Pria tua itu menyipitkan matanya dan memasang umpan lagi. Kemudian, dia kembali melemparkannya ke danau. Hinata, sudah kubilang sejak awal kalau kemunculan penguasa neraka adalah sebuah pertanda, tapi kamu tidak mendengarkanku. Demi cucu-cucumu, turunkan sedikit harga dirimu. Apa kamu tidak takut kalau martabatmu akan hilang sepenuhnya? Pria tua lainnya melirik Hinata. Kata-katanya penuh dengan ejekan dan peringatan. Hendy, tidak usah menceramahiku. Aku menyayangi cucuku. Apa sikapku ini salah? Hinata mendengus dingin. Selain itu, apa menurutmu tanpa cucuku, bajingan itu akan bersikap baik pada keluarga Haryanti? Ku beritahu ya, meskipun dia punya kekuatan karma, dia tidak akan bisa menghukum keluarga Haryanti. Bagaimanapun, keluarga Haryanti punya kekuatan yang sangat besar. Hinata tidak ingin memikirkan topik sensitif ini lagi. Dia melirik pria tua itu dan mencibir. Hendy, anak dan cucumu juga dalam situasi yang tidak aman. Bajingan itu sudah tumbuh sedemikian rupa. Apa kamu tidak takut kalau dia akan menjatuhkan anak dan cucumu suatu hari nanti? Raut wajah Hendy agak berubah. Saat dia hendak membantah, pria tua di tengah perlahan berkata, Kita sedang memancing. Kalau kalian terus membicarakan hal-hal ini, ikan-ikannya akan ketakutan. Lebih baik kita tidak usah memancing saja. Begitu pria tua itu berbicara, Hendy dan Hinata langsung terdiam. Pria tua itu adalah orang paling terkenal di 9 alam. Dia adalah salah satu ahli bela diri terbaik di dunia. Pria tua itu tidak lain adalah Jibran Haryanti yang merupakan kepala keluarga Haryanti. Hinata mengalihkan pandangannya ke danau dan teringat bagaimana Agam sudah mempermalukannya. Makin dia memikirkannya, makin memuncak pula amarahnya. Dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjaga wilayah utara. Namun, dia berhasil dikalahkan oleh bajingan yang sudah keluar dari keluarga Haryanti itu. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kepala keluarga, sejauh yang aku tahu, bajingan itu setidaknya punya 10 peta distribusi fragmen jejak patuna di tangannya. Aku dengar Kelantama juga mengincarnya. Kalau bajingan itu jatuh ke tangan Kelantama, keluarga Haryanti akan mengalami kerugian. Jibran tidak menanggapi secara langsung. Dia hanya tersenyum hambar dan berkata, Omong-omong, aku sudah lama tidak bertemu dengan cucuku. Cari waktu kosong dan minta dia untuk datang ke ibu kota kekaisaran. Aku mau bertemu dengannya. Hinata merasa senang. Dia tahu bahwa Jibran secara tidak langsung sudah menyetujui tentang masalah ini. Aku baru pulih dari cedera lamaku beberapa hari yang lalu. Jadi, kekuatanku sudah kembali seperti semula dan perintah kepala harimau sudah aku keluarkan. Nyawa saudara perempuan bajingan itu sudah berada di ujung tanduk dan sebentar lagi akan meninggal. Dengan kekuatannya yang besar, dia pasti akan datang ke ibu kota kekaisaran. Ketika saatnya tiba, bab 1044, langit sudah berubah. Kamu harus bersabar dalam segala hal. Jibran langsung menyela kata-kata Hinata dan menarik joran pancingnya. Seekor ikan mas tergantung di kailnya dan perut ikan mas itu agak membuncit. Hendy agak terkejut dan berkata, Ikan mas bertelur di bulan Maret. Sekarang baru bulan November. Kenapa bisa seperti ini? Dalam beberapa tahun terakhir, langit dan bumi sudah banyak berubah. Bahkan ikan di danau ini pun menjadi bingung. Jibran menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melepas kailnya dan melemparkan ikan mas itu kembali ke danau. Kalau kamu melepaskan ikan mas itu, kamu akan kalah dariku. Hinata melirik keranjang ikan di sebelah Jibran sambil tersenyum penuh kemenangan. Tiba-tiba, pancing di tangannya bergerak-gerak. Dia tidak terburu-buru untuk mengangkat jorannya. Dia menunggu saat yang tepat sebelum akhirnya menarik joran tersebut. Seketika itu juga, ikan lele menggantung di kail pancingnya. Ikan lele ini lumayan juga. Dagingnya enak dan empuk. Olahan ikan ini sangat enak kalau disajikan dengan anggur. Hinata tersenyum dan meraih tubuh ikan itu untuk melepaskannya dari kail. Ikan lele itu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya dan mengenai jari Hinata hingga berdarah. Ikan itu meluncur,
kemudian melompat ke danau dan berenang menjauh. Sayang sekali hidangan ikan lele yang lezat dan anggurmu untuk nanti malam sudah lenyap. Hendy mengejek Hinata. Hinata memancing karena ingin mendapatkan ikan untuk makan malam, tetapi dia malah terluka karena terkena patil ikan. Hendy merasa sangat senang saat melihat situasi ini. Hinata melihat noda darah di jarinya dengan ekspresi marah. Tiba-tiba, dia bangkit dan oranya meledak. Tanah di sekitar bergetar, dan danau itu mendidih seolah-olah akan menguap dan menghilang di saat berikutnya. Saat ini, Gibran berdiri. Aura Hinata langsung ditekan dan danau itu kembali tenang. Hilman sudah kembali. Dia juga membawa beberapa tamu. Gibran berkata sambil membungkuk untuk mengambil alat pancingnya. Kemudian, dia melirik Hinata dan Hendy dan berkata, "Suruh beberapa orang untuk menjamu mereka dengan baik." Hinata terlihat kesal dan berkata kepada Gibran, "Mereka hanyalah gelandangan. Suruh saja Hendy yang mengaturnya. Aku akan menangani hal yang lebih penting seperti memancing bajingan itu ke ibu kota kekaisaran." Setelah berkata demikian, Hinata langsung berbalik dan pergi. Meskipun Gibran adalah kepala keluarga Haryanti, status Hinata juga cukup tinggi. Ada kalanya dia bisa bersikap keras dan tidak menghormati Gibran. Hinata makin keterlaluan. Dia sudah sangat sombong sejak Perang Dunia I di wilayah utara. Hendy berkata dengan nada dingin. Ketika wilayah utara hampir dikalahkan, Hinata adalah orang yang menahan serangan musuh-musuh asing. Sebenarnya ada banyak orang yang lebih kuat daripada Hinata. Hanya saja, kebanyakan dari mereka berada dalam kultivasi pengasingan. Itulah sebabnya, Hinata mengambil kesempatan ini dan menjadi terkenal dalam Perang Dunia I. Tindakannya itulah yang berkontribusi pada status Hinata saat ini. Keluarga Haryanti tumbuh terlalu cepat. Sistem garis keturunan dasar mereka masih belum matang. Masuk akal juga kalau setiap garis keturunan mereka ingin punya kekuatan tunggal. Gibran berkata perlahan. "Kepala keluarga, apa yang akan Anda lakukan tentang Agam?" Hendy bertanya dengan suara lirih. "Aku sudah meminta Vero untuk mencarinya. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan berdamai. Apa cara terburuknya?" Hendy mengerutkan kening dan berkata, "Klan Keraton Estrol dan klan Malam Guntur adalah klan milik Kekaisaran Takia. Sekarang kedua klan tersebut sudah hancur. Keluarga Haryanti sebagai keluarga di ibu kota Kekaisaran harus menunjukkan sikap yang tegas. Kalau kita diam saja, orang-orang yang ada di bawah kita akan berada dalam bahaya. Keadaan ini mungkin saja akan mengguncang kekuasaan keluarga Haryanti. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mengikuti cara lama. Tapi, cara ini kurang baik. Lagi pula, klan super tersembunyi lainnya bisa jadi punya ide yang sama denganmu. Mereka menunggu keluarga Haryanti untuk bergerak lebih dulu dan menggunakan kita sebagai umpan," kata Gibran dengan perlahan. Hendy tertegun sejenak. Setelah dipikir baik-baik, perkataan kepala keluarga Haryanti sangat masuk akal. Keluarga Haryanti memiliki konflik internal sendiri. Tokoh-tokoh terkemuka di setiap garis keturunan yang memiliki jasa besar ingin menjadi kepala keluarga Haryanti. Jika masalah tentang Agam tidak ditangani dengan baik, masalah ini mungkin akan menjadi pemicu perselisihan internal keluarga Haryanti. Vero sangat dekat dengan Sesi. Kepalanya sambil dia sudah seperti ibu angkat Agam. Kalau dia ikut turun tangan, ini mungkin ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, kepala keluarga, saya punya pertanyaan. Siapa sebenarnya Sesi dan Raihan? Sebelum Hendy selesai berbicara, Gibran sudah menghilang. Hendy mengerutkan keningnya. Meskipun dia sudah setua ini, dia masih tidak bisa memahami pikiran Gibran. Bahkan langit pun sudah berubah. Hendy menatap. Beberapa kekuatan, terutama yang ada di alam G, ingin memberikan hadiah kepada Agam untuk menjilatnya. Beberapa kekuatan yang tahu bahwa klan Wanara sudah binasa berpikir bahwa karma alam G akan segera dipulihkan. Seketika itu juga, orang-orang yang sudah melakukan banyak kejahatan langsung melarikan diri dari alam G. Jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka pasti akan dimusnahkan juga. Namun, Agam yang sudah memulai semua ini sudah meninggalkan klan Wanara dan tiba di klan Gunung Malik. Klan Gunung Malik terletak di pinggir alam G, di sebelah barat alami dan di sebelah tenggara alam G. Letaknya berada tepat di perbatasan dua alam. Saat cuacanya cerah,
orang-orang yang berdiri di puncak gunung bisa melihat hamparan pegunungan yang membentang sejauh ribuan meter di alami. Pak Agam, kakek dan ayah saya ada di sini. Hardian muncul di atas puncak utama klan Gunung Malik dan mendekat ke sebelah Agam. Dia memandang pria yang bahkan lebih muda darinya dan tidak meragukan lagi betapa kuatnya pengaruh pria tersebut. Klan tersembunyi yang berada di peringkat 20 ke atas tidak akan berani memprovokasinya. Tentu saja, alam di mana setiap klan tersembunyi berada memiliki alam utama yang sesuai. Meskipun kekuatan mereka lebih lemah, mereka tidak akan takut pada Agam jika mereka mengandalkan kekuatan keseluruhan alam. Namun, baru kali ini semua klan tersembunyi begitu peduli akan masalah seperti ini. Nak, bagaimana pemandangan di klan Gunung Malik? Sebuah tawa tua terdengar dan seorang pria tua dengan wajah yang terlihat muda melangkah maju. Di belakangnya terdapat seorang pria parubaya yang tidak lain adalah kepala keluarga klan Gunung Malik sekaligus ayah Hardian, Carlos. Aku bisa menikmati keindahan alam pegunungan di dekat sini dan hamparan pegunungan yang membentang di kejauhan. Tempat ini adalah area terbaik Feng Shui. Agam berkata sambil tersenyum. Dia menoleh dan menundukkan kepalanya ke arah pria tua itu sambil berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Pak Snow." Kemudian, Agam menyapa Carlos. "Senang bertemu dengan Anda, Pak Carlos." Sebenarnya Agam tidak perlu memperlakukan mereka dengan hormat seperti itu karena kekuatannya sudah berada di atas mereka berdua. Namun, Hardian adalah saudaranya. Bagi para tetua di sekitar Hardian, tentu saja tidak ada yang namanya yang terkuat adalah yang paling dihormati. Snow melambaikan tangannya berulang kali dan berkata sambil tersenyum masam. "Nak, kamu tidak perlu bersikap sopan seperti itu pada kami." Dengan kekuatan Agam saat ini, semua klan tersembunyi yang berada di peringkat 20 besar bukanlah tandingannya. Apalagi klan Gunung Malik. Dengan kata lain, meskipun klan Gunung Malik cukup besar dan kuat, selama pemuda di depan mereka ingin menghancurkan klan tersebut, dia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Carlos juga terlihat sangat gelisah. Dia merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Untungnya, dia sudah memilih jalan yang benar sejak awal. Jika dia bergabung dengan Gunung Rajawi, dia pasti sudah mati. Saat memikirkan bagaimana klan Wanara yang sudah hancur, dia langsung bergidik ketakutan. Sulit membayangkan bahwa pemuda di depannya yang terlihat sangat biasa dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan bela diri ternyata bisa menghancurkan klan sebesar itu. Pada titik ini, klan Gunung Malik bersyukur karena sudah bertaruh dengan tepat. Agam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, dia merasa kurang nyaman dengan hal ini. Dia bahkan membenci kenyataan bahwa setelah dia menjadi lebih kuat, orang-orang di sekitarnya jadi mulai memperlakukannya dengan berbeda. Bahkan teman-teman lamanya juga kagum padanya. Namun, apapun yang mereka katakan atau lakukan selalu terlihat 1045 Agam memulihkan nenek Haryadi. Agam meragukan apakah mereka benar-benar teman sejatinya. Namun, dia juga tahu betul bahwa kejadian ini adalah proses yang harus dia lalui. Dia tidak ingin terlalu memikirkan topik ini. Jadi, dia langsung berkata, "Pak Snow, Pak Carlos, klan Wanara dan keluarga Budiono membutuhkan seorang pemimpin. Aku harap klan Gunung Malik bisa membagi kekuatan untuk mengambil alih kekacauan yang ditinggalkan oleh kedua klan itu. Sebuah negara tidak bisa dibiarkan tanpa seorang penguasa, meskipun hanya sehari saja. Jika hal tersebut sampai terjadi, wilayah negara tersebut bisa saja diambil oleh orang lain. Seseorang harus mengambil alih alam G. Jika tidak, semua orang pasti ingin menjadi pemimpin dan alam G akan berada dalam kekacauan. Ketika kekuatan kecil dan menengah ini berada dalam kekacauan, rakyat biasa akan menderita." Tubuh Snow dan Carlos langsung gemetaran. Ekspresi wajah mereka tampak ketakutan dan mereka berdua tampak gelisah. Mengambil alih keluarga Budiono dan klan Wanara? Meskipun klan Gunung Malik tidak terlalu ambisius, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Ketika keluarga Budiono dan klan Wanara dihancurkan, mereka juga memiliki pemikiran untuk mengambil alih klan tersebut. Namun, tanpa adanya perintah dari Agam, mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Saat ini, Agam sudah mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka dan memberikan tugas untuk mengambil alih kedua klan tersebut. Hal itu membuat mereka berdua tampak sangat bersemangat dan juga agak ketakutan pada saat bersamaan. Sebenarnya, ini bukan pekerjaan yang ringan. Saat melihat perubahan suasana hati kedua orang itu,
Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karma alam G akan segera dipulihkan. Makin besar kekuatan klan Gunung Malik, makin mudah pula untuk membuat kesalahan. Tidak akan ada terlalu banyak perubahan dalam 10 tahun mendatang. Tapi, dalam waktu 100 tahun atau 1000 tahun yang akan datang mungkin saja akan ada banyak perubahan. Tapi, kalau klan Gunung Malik malah berbuat hal-hal buruk, hukuman karma akan turun kapan saja. Apa kalian mengerti apa yang aku katakan?" Apa yang Agam katakan bukanlah pembicaraan yang mengkhawatirkan. Dia adalah penguasa neraka. Meskipun Hardian adalah saudaranya sendiri, jika klan Gunung Malik berbuat kejahatan, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Budiono dan klan Wanara. Tubuh Carlos dan Hardian gemetaran. Mereka sangat memahami kata-kata Agam. Kesempatan ini seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, klan Gunung Malik akan bertahan selamanya. Jika tidak digunakan dengan baik, kesempatan itu pasti akan mendatangkan hukuman terkejam di dunia. Namun, mereka memiliki sedikit kepercayaan diri. Selama mereka berkuasa, mereka yakin semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi apa-apa. Namun, bagaimana ketika mereka sudah meninggal? Seperti yang dikatakan Agam, dalam 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun yang akan datang, begitu generasi berikutnya mengambil langkah yang salah, tidak akan ada jalan untuk kembali. Karena karma sudah dipulihkan, saya akan selalu memberikan peringatan kepada generasi mendatang. Kalau terjadi kesalahan, Anda bisa mematahkan lengan saya. Carlos merenung sejenak. Dia merasa sangat optimis tentang hal ini. Dulu, beberapa klan tersembunyi sering berbuat curang karena hilangnya kekuatan hukum karma. Mereka perlahan-lahan mulai lupa diri dan bersikap sewenang-wenang. Jika kekuatan hukum karma ada, generasi mendatang pasti akan bersikap waspada dan semua kesalahan bisa diperbaiki tepat pada waktunya. Ayah, kita bisa membuat aturan klan dan mendirikan dewan penegak hukum khusus untuk mengawasi klan Gunung Malik dan pasukan gabungannya. Saran Carlos. Carlos mengangguk sambil berpikir. Agam tidak mengatakan apa-apa. Mereka terlalu meremehkan kekuatan karma. Meskipun mereka bisa memperbaikinya tepat waktu, mereka tidak akan bisa menghindar dari tragedi yang akan terjadi. Begitu tanda-tanda kehancuran muncul, kekuatan hukum karma akan bergerak mengikuti waktu, tempat, dan orang-orang. Kekuatan itu diam-diam akan memengaruhi perkembangan semua kekuatan yang ada. Bahkan pendirian Dewan Penegak Hukum untuk mengawasi orang-orang bisa menjadi pemicunya. Waktu 1000 tahun bisa menjadi waktu untuk meratapi kebangkitan dan kejatuhan klan tersebut. Kemudian, setelah 10.000 tahun, mereka baru bisa menikmati kejayaannya. Sulit bagi klan Gunung Malik untuk bisa meneruskan kepemimpinannya selama 10.000 tahun. Namun, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Agam. Ketika Snow dan Carlos hampir selesai berdiskusi, Agam baru berkata, "Pak Snow, Pak Carlos, aku akan pergi sekarang. Tolong pikirkan baik-baik kata-kataku tadi." Snow dan Carlos tercengang. Seketika itu juga, Hardian buru-buru berkata, "Pak Agam, kami sedang menyiapkan perjamuan perayaan untuk Anda. Apa Anda tidak mau bergabung terlebih dahulu? Tidak ada yang pantas untuk dirayakan. Lagi pula, ada banyak urusan yang harus aku tangani." Agam menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa pemusnahan ketiga klan itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Alasan mengapa dia datang ke klan Gunung Malik adalah untuk mengunjungi keluarga Hardian. Selain itu, energi spiritual di tempat ini sangat melimpah dan cocok untuk memulihkan Nenek Haryadi. Buah nirwana sudah didapat dan sudah waktunya untuk memulihkan Nenek Haryadi. Hardian juga tidak memaksa. Dia tahu bahwa Agam memiliki beban berat di pundaknya. Dia bahkan tidak bisa beristirahat sejenak. Setelah ketiga pria itu pergi, Agam melambaikan tangannya dan lautan awan berkumpul di dekatnya. Awan-awan tersebut menyelimuti puncak gunung dan membentuk sebuah penghalang. Tanpa seizinnya, bahkan Snow pun tidak akan bisa menembus penghalang tersebut. Agam meminum pil nirwana abadi dan berhasil menerobos ke alam kemuliaan. Setelah itu, dia menebus roh-roh bayi yang tak terhitung jumlahnya di hutan buah jiwa bayi dan menghancurkan 3 klan. Dia tidak hanya mendapatkan pijakan yang kokoh, tetapi kekuatannya bahkan sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 1 akhir. Dia juga hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat kedua. Agam tidak puas dengan kemajuan ini, tetapi dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, alam kemuliaan berbeda dari alam langit. Setiap tingkatan sangat sulit untuk diterobos.
Menerobos ke alam kemuliaan dalam waktu 1 hari dan melangkah ke alam kemuliaan tingkat 1 akhir sudah dianggap sangat luar biasa. Ketika Agam membuka payung pemurnian jiwa, jiwa ilusi Nenek Haryadi berangsur-angsur muncul. Jiwa tersebut terlihat sangat lemah dan seolah-olah bisa terbang hanya dengan embusan angin. Kemudian, dia mengeluarkan buah nirwana dan melepaskan kekuatan pahala. Buah tersebut dilelehkan menjadi cairan emas dan perlahan-lahan masuk ke dalam jiwa tersebut. Jiwa ilusi Nenek Haryadi berangsur-angsur memadat dan kekuatan rohnya menjadi lebih penuh dari sebelumnya. Setelah setengah jam, tetes terakhir cairan emas itu habis dan Agam menghela napas lega. Efek dari buah nirwana sangat kuat dan Nenek Haryadi mungkin tidak akan bisa menahannya. Oleh karena itu, setiap menit dan detik merupakan tantangan besar bagi Agam untuk mengendalikan kekuatan ilahinya. Untungnya, tidak ada masalah yang terjadi. Namun, jiwa utama Nenek Haryadi sudah menghilang dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Efek kuat dari buah nirwana bisa membuat sisa jiwa roh Nenek Haryadi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, secara bertahap sisa jiwa roh itu akan menggantikan keberadaan jiwa utama. Mata Nenek Haryadi masih tampak kosong. Jika ingin menghidupkannya kembali, Nenek Haryadi masih perlu diakui oleh langit dan bumi. Bayangan penguasa neraka muncul di pupil mata Agam. Dia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak. Hidup dan mati adalah misteri. Segel puncak akhirat, buka! Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit, dan bayangan segel puncak akhirat perlahan turun. Semua orang di klan Gunung Malik mendongakkan kepala mereka dan melihat situasi ini dengan penuh ketakutan. Dengan munculnya segel puncak akhirat, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam hati mereka. Meskipun segel tersebut tidak ditujukan kepada mereka, kegelisahan di dalam jiwa mereka diubrak-abrik dan membuat mereka memiliki keinginan untuk berlutut. Apa ini kekuatan penguasa neraka? Dari jauh, Seno menyaksikan segel puncak akhirat yang perlahan-lahan mulai turun. Segel tersebut memancarkan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati yang tak tertandingi. Bahkan dengan tingkatan alam yang tinggi, dia benar-benar merasa akan hancur. Penguasa neraka benar-benar datang ke dunia. Carlos bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti mengapa Agam bisa menggulingkan klan Wanara, klan Keraton Esterel, dan klan Malam Guntur dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan dahsyat seperti itu, wajar baginya bisa menghancurkan ketiga klan tersebut. Agam meletakkan tangannya di belakang punggung dan diam-diam menatap Nenek Haryadi. Suaranya yang tenang perlahan-lahan menggema. Wahai penguasa langit dan bumi, orang ini bernama Nenek Haryadi. Selama hidupnya, dia selalu berbuat baik. Setelah kematiannya, dia juga menjadi ulat ganah hantu yang baik. Dia menjelma menjadi hantu dan menarik jiwa-jiwa yang teraniaya. Kebajikannya sudah terpenuhi. Atas nama penguasa neraka, aku secara khusus mengangkat Nenek Haryadi menjadi pemimpin dunia akhirat di alam G. Selembar kertas beras besar muncul di langit. Setiap kata yang diucapkan Agam barusan tertulis di atasnya satu demi satu. Kemudian, cahaya gelap memancar dari dasar segel puncak akhirat dan sebuah cap menempel di atas kertas tersebut. Penyegelan selesai. Nenek Haryadi naik takhta. Kertas itu berubah menjadi kunang-kunang yang berterbangan di seluruh langit dan menyatu ke dalam jiwa Nenek Haryadi. Tubuh Nenek Haryadi memancarkan cahaya pelangi dan aura yang dahsyat perlahan-lahan muncul di tubuhnya. Kemudian, sebuah tongkat yang kuat muncul di udara dan melayang di depannya. Nenek Haryadi mengangkat tangannya dan meraih tongkat tersebut. Seketika itu juga, pupil matanya menyusut dan dia mendapatkan kembali kesadarannya. Ini. Kesadaran Nenek Haryadi pulih dengan cepat. Dia melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Agam. Kemudian, dia melihat tongkat di tangannya dan segera memahami sesuatu. Seketika itu juga, dia langsung berlutut dan berkata, Tuan penguasa neraka, saya pemimpin dunia akhirat alam G merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan Anda.